Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Di zaman sekarang, menghafal Al-Quran menjadi hal yang banyak diminati oleh kalangan masyarakat, sehingga banyak dari para orang tua yang memasukkan anak-anaknya ke sebuah lembaga tahfidz Al-Quran seperti rumah tahfidz, pondok pesantren tahfidz, dan lain sebagainya. Para remaja atau orang tua pun tidak turut tertinggal untuk mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Akan tetapi, pada kenyataannya menghafalkan Al-Quran tidak semudah yang diucapkan. Pada pelaksanaannya seringkali ditemukan berbagai hambatan seperti hilangnya konsentrasi, munculnya rasa malas, hilangnya rasa semangat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebuah lembaga tahfidz Al-Quran memerlukan manajemen dan strategi pengajaran dan pembelajaran Al-Quran untuk membimbing peserta didiknya dalam menempuh hafalan yang baik dan benar sehingga mencapai hafalan yang benar-benar mungkin. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk meneliti manajemen dan strategi yang dilakukan di Rumah Tahfidz Markaz Iqra Margaluyu Bandung. Adapun untuk rumusan masalah dari penelitian kami, yang pertama, bagaimana manajemen pengajaran yang dilakukan di Rumah Tahfidz Markaz Iqra Margaluyu Bandung. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi pengajaran yang diterapkan di Rumah Tahfidz Markaz Iqra Margaluyu Bandung. Selanjutnya, adapun pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Dengan metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Fokus penelitian ini adalah manajemen dan strategi pengajaran di Rumah Tahfidz Markaz Iqra Margaluyu Bandung dengan lokasi penelitian Rumah Tahfidz Markaz Iqra Villa Kluster Margaluyu nomor 47 RT 10 RW 09 Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Adapun teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Analisis pengumpulan data yang pertama yakni pengumpulan data, yang kedua reduksi data dan kategorisasi data, yang ketiga display data, yang keempat penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini kami menggunakan dua landasan. Yang pertama landasan teologis dan yang kedua landasan teoritis. Pada landasan teologis, dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Jika kita perhatikan, ayat tersebut menggunakan dhamir inna yang berarti kami. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses penurunan dan penjagaan Al-Quran itu ada campur tangan makhluk Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Adapun untuk menjaga keotentikannya merupakan tugas bagi kita umat muslim di seluruh dunia, baik itu melalui bacaan, kajian maupun hafalan. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa seorang penghafal Al-Quran kelak di hari kiamat akan memberikan mahkota dan jubah kepada orang tuanya. Selain itu, seorang penghafal Al-Quran juga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi 10 orang. Kemudian landasan teoritis kami menggunakan dua teori, yaitu teori manajemen dan teori metode pengajaran Al-Quran. Adapun manajemen itu sendiri merupakan proses merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya organisasi. Kemudian, metode pengajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pengajaran yang diinginkan. Dalam hal ini merupakan pengajaran Al-Quran dalam bidang tahfidznya. Kedua teori ini kami gunakan karena untuk mendukung penelitian kami yang bertujuan untuk mencari tahu atau membahas manajemen dan strategi atau metode pengajaran Al-Quran. Ini saya akan menjelaskan tentang profil Rumah Quran Markaz Iqra Bandung. Markaz Iqra Cabang 2 Bandung merupakan markas yang dibangun dengan asas memenuhi kebutuhan muslimah penghafal Al-Quran dalam mendalami ilmu tahsin, tahfidz, dan pemutkinan hafalan Al-Quran. Markas ini merupakan wadah untuk mengantarkan peserta didiknya dalam mencapai cita-cita menjadi hafizah, bersanad, dan berakhlakul karimah. Adapun visi misi dari Rumah Quran Markaz Iqra Bandung ini, visinya ialah memasyarakatkan Al-Quran secara luas dengan mencetak generasi muslimah hafizah mutkinah bersanad serta berkompeten dalam bidang tahsin dan manajemen halaqah. Terus misinya ialah yang pertama menyelesaikan dan
memungkinkan hafalan Al-Quran 30 juz dalam jangka 2 tahun. Yang kedua, pembekalan ilmu tahsin secara intensif dan berkesinambungan. Yang ketiga, mengelola sumber daya manusia aktif melalui berbagai kegiatan bersama secara bertahap. Yang keempat, membangun mental pengajar Al-Quran sejati yang produktif. Dan yang kelima, menciptakan suasana markas Al-Quran yang ramah masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengajaran yang ada di Rumah Tahfiz Markas Iqra Margaluyu Bandung. Nah, berbicara tentang manajemen berarti adalah pengolahan, cara untuk mengolah. Nah, dari segi manajemen pengajaran yang ada di Markas Iqra Margaluyu Bandung ini, ternyata Markas Iqra Margaluyu Bandung ini mencoba untuk menggunakan sistem organisasi di dalamnya, yaitu dengan membagi beberapa bidang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di Margaluyu Bandung ini, di Markas Iqra ini, ada 4 bidang. Pertama bidang tahfiz, yang kedua ada bidang pengasuhan, yang ketiga ada bidang administrasi, dan yang terakhir ada kurikulum. Bidang tahfiz adalah bidang yang berusaha dan bertanggung jawab untuk segala hal yang berkaitan dengan tahfiz yang ada di Markas Iqra. Apabila terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan tahfiz Al-Quran, dengan masalah pengajaran Al-Quran, maka yang bertanggung jawab adalah bidang tahfiz. Yang kedua bidang pengasuhan. Nah, bidang pengasuhan ini bertanggung jawab atas segala hal-hal yang berkaitan dengan di luar kelas. Misalkan hal-hal yang berkaitan dengan asrama, terus karakteristik anak, pengembangan karakter, pencapaian karakter sesuai dengan tujuan tahfiz yang ingin dicapai oleh Markas Iqra Margaluyu Bandung. Kemudian berikutnya ada bidang administrasi. Bidang administrasi ini bertanggung jawab untuk segala bentuk administrasi yang ada di Markas Iqra. Dan berikutnya ada bidang kurikulum. Nah, kurikulum ini bertanggung jawab atas pengajaran-pengajaran yang bersifat formal. Kemudian, untuk mencapai tujuan bersama atau visi misi bersama di Markas Iqra, mereka memiliki program-program yang tersusun rapi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang menarik dari Markas Iqra Bandung ini, mereka punya sistem konseling. Tujuannya sebagai bahan refleksi diri, bagian dari muhasabah santri. Markas Iqra akan mengundang salah satu ahli dari psikolog untuk datang ke Markas Iqra, kemudian nanti santri dan pengajar maupun segala pihak yang terdapat di dalamnya bisa berkonsultasi dengan psikolog. Nah, kegiatan ini dilaksanakan 2 bulan sekali. Berikutnya ada konseling insidental. Ketika mendapati hal-hal yang perlu untuk dikonsultasikan, maka Markas Iqra akan mengadakan sistem konseling insidental. Apabila konseling insidental ini berkaitan dengan hal-hal yang berbau tahfiz seperti kesulitan menghafal atau masalah santri dalam menghafal Al-Quran, nanti akan dilemparkan kepada bidang tahfiz tadi. Markas Iqra juga memiliki sistem pertemuan orang tua. Pertemuan orang tua ini dilaksanakan setiap hari Selasa, di mana orang tua datang ke Markas Iqra untuk belajar dengan Markas Iqra mengenai hal-hal yang berbau dengan Al-Quran. Nah, di sini juga nanti sebagai momen dari Markas Iqra untuk mengkonsultasikan kepada orang tua, untuk mengkomunikasikan kepada orang tua perkembangan santri di pondok. Nah, yang terakhir di Markas Iqra ini ada rihlah. Rihlah ini adalah bentuk dari apresiasi, kemudian bentuk dari refleksi. Jika santri sudah merasa penat di rumah tahfiz, maka akan diadakan rihlah. Rihlah sekarang-karangnya akan dilaksanakan 1 atau 2 bulan sekali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Hasan Abdullah akan menjelaskan berkaitan dengan strategi pengajaran rumah tahfiz Markas Iqra Margaluyu Bandung. Nah, berbicara tentang rumah tahfiz ya, tentu pasti ada strategi pengajarannya ya. Tapi kita bahas secara definisinya terlebih dahulu. Strategi pengajaran atau strategi pembelajaran adalah sebuah tindakan yang merencanakan dengan penggunaan metode atau sumber daya atau kekuatan dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, strategi ini sangat berperan ya untuk mencapai sebuah tujuan, apalagi khususnya kepada lembaga pendidikan atau rumah tahfiz. Lalu bagaimana nih strategi pengajaran yang ada di rumah tahfiz Markas Iqra Bandung ini? Terdapat 2 langkah. Langkah yang pertama adalah para santri sudah mulai menentukan ayat atau surat yang akan disetorkan kepada gurunya. Setelah itu, ayat atau surat yang sudah disetorkan itu dicek terlebih dahulu bacaannya oleh guru atau musyrifah atau ustazahnya. Dicek secara makhrij hurufnya apakah sudah baik, apakah sudah benar. Ketika sudah baik dan sudah benar secara bacaannya atau secara makhrij hurufnya, nah masuklah ke langkah yang kedua. Nah, di langkah yang kedua ini para santri diperkenankan untuk menghafal terlebih dahulu ayat atau surat yang akan disetorkan, yang akan dihafal. Setelah dihafal, baru disetorkan kepada ustazah atau guru yang fokusnya adalah untuk penghafalan atau untuk menerima setoran dari para santri. Dengan ini, maka santri akan mudah dalam artian secara penghafalannya, itu secara pembacanya sangat baik, dan juga secara penghafalannya juga sangat baik. Nah, dengan 2 langkah ini tentu sangat memudahkan para guru untuk tidak terfokuskan kepada satu hal saja, tapi terfokus kepada keduanya ya, baik secara pembacaannya maupun secara penghafalannya. Nah, selain itu juga para santri diperkenankan untuk menyetorkan kepada teman sekelompoknya ya, bukan hanya teman yang orang yang sama gitu, atau teman yang mempunyai satu juz yang sama, tapi juga orang yang berbeda. Misalnya kita punya hafalan 2 juz, tapi kita menyetorkan kepada orang yang punya hafalan 5 juz gitu. Untuk apa fungsinya? Fungsinya adalah agar kita memiliki motivasi yang tinggi ya, khususnya gitu, dan juga tidak terjadinya perpecahan
atau pembedaan ya antara hafalan kita yang sudah banyak dan juga hafalan yang memang belum banyak. Nah, itu ya dari strategi pengajaran Rumah Tahfiz Markas Iqra Bandung. Ada juga programnya ya, ada 2 program juga sebenarnya, program tahfiz dan juga program itqan. Program tahfiz itu adalah program yang memang sebenarnya orang-orang yang belum memiliki hafalan 30 juz, ada juga program itqan yang sudah memiliki hafalan 30 juz dan lebih kepada penguatan hafalannya. Itu ya berkaitan dengan strategi pengajaran Rumah Tahfiz Markas Iqra Margahayu Bandung. Ini saya ingin menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu ada kesimpulan umum dan khusus. Kesimpulan umumnya menunjukkan bahwa manajemen dan strategi pengajaran di Rumah Tahfiz Markas Iqra Margahayu Bandung terlaksana dengan baik. Dikarenakan dibimbing oleh langsung para ustadz dan ustazah yang sudah berpengalaman, yang mempunyai skill di bidang tahfiz, tentunya ustadz dan ustazah sudah hafiz dan hafizo 30 juz. Rumah Tahfiz Markas Iqra Margahayu Bandung juga mempunyai visi misi yang sangat hebat, yang mana telah kita tulis di bagian atas dan telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Adapun simpulan khususnya yaitu menunjukkan bahwa yang pertama, metode pengajaran Rumah Tahfiz Markas Iqra Margahayu Bandung sangat baik memakai metode tartil, metode ikro, dan metode talaki, dan metode halakoh, dan metode qiraah. Yang kedua, adapun program pengajaran di Rumah Tahfiz Markas Iqra Margahayu Bandung, diantaranya Tahfiz Al-Quran, Al-Itqan, Tahfiz Anak, Tahsin Online, dan Tahfiz Online. Yang ketiga yaitu strategi pengajaran Rumah Tahfiz Markas Iqra Bandung sangat bagus memakai konsep strategi proses pendekatan dan menyampaikan materi pada lingkungan pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu ada hambatan dan kendala. Apa aja sih hambatan dan kendalanya? Yaitu hambatan dan kendala pengajaran di Rumah Tahfiz Markas Iqra Margahayu Bandung berkaitan dengan tempat yang dimana tempatnya belum strategis, masih memakai tempat di komplek perumahan. Seharusnya memakai tempat yang suasana alami agar cocok untuk para penghafal Al-Quran, lebih masuk dan lebih enak. Kendalanya yaitu kurangnya pengajar sehingga agak sedikit kesusahan dengan banyaknya para santri yang belajar di Rumah Tahfiz Markas Iqra Margahayu Bandung. Adapun solusinya yaitu seharusnya Markas Iqra Margahayu Bandung ini bertempat di tempat yang alami, seperti di dekat perbukitan atau tempat perpohonan atau sawah-sawah gitulah, pokoknya lebih enak untuk lebih cepat menghafalnya. Adapun solusi yang kurangnya pengajar yaitu lebih baiknya ditambahkan para pengajar, para ustadz-ustazah agar bisa kondusif untuk mengajarkan kepada santri-santri penghafal Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.